menurut saya itu satu peringatan yang kesekian kalinya kepada KPU. KPU ini memang banyak masalah sejak awal. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Tradu 1 dalam perkara nomor 135. DKPP menyebut KPU melanggar kode etik menerima Gibran sebagai cawapres. Ya itu putusan DKPP ya. Menurut saya itu satu peringatan yang kesekian kalinya kepada KPU. KPU ini memang banyak masalah sejak awal dan dalam proses-proses itu terjadi baru orang berteriak baru diperbaiki, orang berteriak baru diperbaiki. Menurut saya ini KPU yang sekarang memang layak mendapat teguran. Jadi ya sudah kita tunggu aja perkembangannya. Kalau sudah 2 kali teguran keras berarti terjadi sekali lagi, itu biasanya ya harus berhenti, harus diganti. Ini ya menurut aturan yang ini kan sudah teguran keras ini. 2 kali mendapat peringatan keras. Berarti harus menjadi berat nanti kalau masih terjadi sekali lagi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah mendengar isu tentang pengaturan perolehan suaranya di Pilpres 2024. Bahkan sebelum pencoblosan Pilpres 2024, Mahfud MD mengatakan perolehan suaranya dikunci hanya 17%. Maksimal 17%, itu tanggapan dari Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Semula isu ini keluar dari mulut Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut ada algoritma untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud. Akibatnya suara Ganjar Mahfud hanya sekitar 16% di Pilpres 2024. Hasto mengklaim mengetahui kecurangan Pilpres 2024 ini dari sejumlah pakar teknologi informasi. Meski demikian, Hasto tak menyebut siapa dan dari mana pakar tersebut. Ya, Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Respon KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari tak tinggal diam dengan pengakuan Mahfud MD maupun Sekjen PDIP. Menurut Hasyim tidak ada algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara capres-cawapres tertentu. Ia menegaskan KPU tak pernah menargetkan persentase suara para capres-cawapres. Mematok suara si A, si B, dan seterusnya, partai ini, partai itu, sekian sejak awal itu nggak ada. Menurut Hasyim, pemungutan suara pada pemilu 2024 bersifat langsung, di mana pemilih menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS pada 14 Februari 2024. Bahkan kata Hasyim, KPU tidak bisa mengontrol jumlah pemilih yang datang ke TPS, apalagi mengatur perolehan suara. Langsung artinya yang menentukan perolehan suara adalah suaranya pemilih. Berapa jumlah pemilih yang hadir saja kan KPU tidak bisa mengontrol. KPU juga tidak bisa menentukan berapa sih pemilih, katakanlah dari DPT, dari DPTB atau DPK di dalam negeri, itu berapa yang akan hadir juga KPU nggak bisa memprediksi, nggak bisa mengontrol. Untuk itu, Hasyim menyebut KPU tak dapat memprediksi atau mengontrol perolehan suara para kontestan Pilpres maupun partai politik.
Menurutnya, jumlah persentase suara para pasangan Capres-Cawapres saat ini merupakan hasil perhitungan suara dari TPS. Apalagi kemudian mengontrol perolehan suara, mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Perolehan suara baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU itu menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena soal politik dan kepercayaan publik harus lembaga independen. Para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi itu diaudit. Dan apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem distribusi datanya lewat Cina, Singapura, dan mana Perancis lagi. Itu kan harus diaudit. Karena itu yang menemukan orang lain selama ini kan rahasia itu. Baru dijelaskan di situ bahwa ya tetapi tetap dikendalikan dalam negeri. Tapi kenapa tidak sejak dulu terbuka? Beberapa hari lalu si Holik dari KPU udah mengatakan siap diaudit. Nah ayo dong. Lembaga independen tapi bukan lembaga yang berwenang. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan selama ini. Lembaga independen tadi ITB, kemudian lembaga-lembaga yang memang bekerja di bidang IT itu kan banyak yang menawarkan diri. Karena semuanya menemukan kesalahan. Kalau memang mau jujur ya audit sekarang. Itu benar enggak gitu.